Selamat malam, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, ketika kegiatan recovery tidak bisa berkumpul, maka kita tetap berkumpul di rumah saja, di rumah masing-masing. Kita tetap bisa men-recover diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini yang boleh hanya didengar saja melalui online service seperti ini. Kiranya malam hari ini juga kita tidak ketinggalan untuk kita merecharge diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan singgung mengenai beberapa poin yang terkait dengan pengalaman dan kebenaran gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajar kami dan pimpin setiap kami agar hidup kami boleh disegarkan hari lepas hari lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasih daripada Tuhan untuk mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga dimanapun kami berada, penuhi kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami dipimpin dengan kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, pada malam hari ini saya akan coba membahas mengenai kebenaran dan pengalaman gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Lukas 17 kita sudah pernah mendengar bahwa bagaimana ketika ke-10 orang kusta mendapat satu mukjizat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Nah, saya coba mereview, menceritakan kembali nostalgia gitu ya, kira-kira demikian gitu ya, karena ini kisah klasik gitu ya dalam perjanjian baru yang seringkali orang menitik beratkan bahwa ada satu mukjizat terjadi gitu kan antara 10 orang dan hanya satu yang kembali gitu ya, sering dibahas. Nah, malam hari ini saya coba membahas mungkin sedikit berbeda untuk kita memiliki pengalaman dan pengayaan akan kebenaran-kebenaran sehingga kita boleh semakin hari diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, karena limpah akan kebenaran firman Tuhan itu, firman Tuhan itu limpah akan kebenaran yang terus membukakan kita kebenaran-kebenaran yang baru. Semoga malam hari ini juga memberkati setiap kita. Oke. Pada waktu itu dalam perjalanannya Yesus menyusur ke perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi pada waktu itu dimasuk satu desa, maka di situ terdapat 10 orang kusta. Nah, mereka tinggal berdiri agak jauh karena seperti yang kita tahu bahwa orang kusta itu seringkali diidentikan dengan orang-orang yang kena hukuman daripada Tuhan gitu ya. Jadi makanya dalam perjanjian lama pun kita tahu bahwa mereka sampai perjanjian baru mereka terisolir. Jadi orang yang kena sakit kusta tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang lain yang tidak sakit kusta. Jadi mereka ada satu daerah tempat di mana kalau orang-orang kena sakit kusta itu harus berada di daerah tertentu yang diisolir. Jadi sebagai daerah yang terisolir gitu ya. Nah, seperti sekarang ini bahwa ketika kita teridentifikasi dengan virus corona, maka harus dipisahkan gitu ya, masuk ke dalam ruang isolir gitu kan, supaya tidak pokoknya dibedakan gitu ya, kalau corona tidak tertular dengan yang lain gitu. Jadi kalau orang kusta ini dianggap sebagai orang yang dihukum Tuhan pada waktu itu gitu ya. Jadi karena itu penggambaran ya pada hukuman Tuhan. Jadi ketika itu 10 orang ini mereka datang menemui Yesus gitu ya, lalu berteriak gitu ya, Yesus Guru kasihilah kami. Mereka memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Pada waktu itu melintas gitu kan. Lalu ketika itu Kristus memandang lalu memberikan belas kasihannya dengan berkata, "Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, ya. Jadi pada waktu itu mereka disuruh pergi kepada imam-imam. Nah, mereka di dalam perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan mereka itu, maka mereka semua tahir gitu ya. Nah, kita tahu dari 10 dari 10 ini hanya satu yang kembali, yang akhirnya tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Dan orang ini adalah orang Samaria. Seperti yang kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria ini sebagai orang eksternal lah gitu kan, orang luar gitu kan, atau sebut kafir lah gitu kan, bukan orang percaya gitu ya. Jadi ketika itu hanya orang satu ini, yaitu orang Samaria ini yang datang kembali kepada Tuhan Yesus gitu loh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada satu orang ini, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu?" Nah, ini heran ya.
dari 10 ini 10-10-nya itu sembuh, tetapi hanya satu yang kembali. Kemana yang 9-nya? Ayat 18 ditekankan kembali bahwa tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Maka orang Samaria dianggap orang asing ini gitu loh. Nah ini kita bisa melihat bahwa mukjizat kesembuhan yang terjadi pada 10 orang ini dan 9 orang yang tidak kembali itu gitu ya. Tidak membawa mereka yang ke-9 tadi yang mengalami sesuatu yang sifatnya fenomenal, yang sifatnya besar skala besar gitu ya, bahwa mereka yang tadi kusta tidak menjadi pemulihan terjadi dalam hidup mereka, dan tidak membawa hal-hal yang demikian ini, tidak membawa mereka kepada Yesus Kristus. Tidak. Apakah ada yang salah gitu kan? Kita bisa melihat bahwa di sini orang-orang Yahudi ini tahu aturannya, karena pada waktu di dalam imamat juga dibahas gitu ya, bagaimana ketika itu Musa mendapat satu firman gitu, lalu memberikan satu kaidah-kaidah kira-kira demikian untuk orang-orang tahir gitu, harus datang ke imam. Jadi mereka harus cek ke imam. Imam ini sebagai orang yang berkuasa, berwenang untuk menentukan orang ini tahir atau tidak gitu ya. Jadi ketika itu 9 orang Yahudi ini datang untuk menghadap kepada imam, dan imam ini mengecek mereka semua, lalu mereka ini dianggap mendapat satu legal atau dari surat perintah atau surat pernyataan bahwa mereka tahir, lalu mereka harus mengadakan satu persembahan korban, liturginya ada gitu ya. Jadi mereka mengejar hal-hal demikian. Jadi mereka nanti bisa mendapat pengakuan dan mereka boleh bersosialisasi kembali, normal kembali seperti semula gitu ya. Mereka mengejar hal-hal yang demikian. Karena mereka nanti imam-imam akan mengadakan satu korban gitu kan, korban pendamaian gitu. Jadi dianggap mereka yang tadi kusta itu penggambaran orang yang berdosa sudah didamaikan dengan Allah lewat imam gitu ya, lewat persembahan secara liturginya lain sebagainya. Lalu mereka boleh kembali lagi hidup bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka ketika mengalami hal demikian, maka mereka akan bersaksi. Mereka ketika sudah dinyatakan secara legal, secara resmi oleh para imam dia tahir dan sudah mengadakan liturgi yang demikian, lalu mereka akan pasti bersaksi. Nah, ini saya melihat bahwa bertanya dengan beberapa rekan-rekan gitu ya, waktu sharing gitu ya. Kira-kira kalau 9 orang ini pulang gitu ya, kalau Anda dan saya bagian dari 9 orang ini yang akhirnya kembali ke rumah, ke kampung halamannya sendiri lain sebagainya, apa yang Anda kerjakan, kira-kira demikian. Jadi jawabannya memiliki satu benang merah yang secara makro gitu ya, secara mayoritas mereka akan bersaksi gitu ya. Bagaimana mereka akan sembuh, lalu mereka ketemu dengan family mereka lain sebagainya, mereka akan cerita ya. Mereka akan cerita dan kesaksian mereka ini menurut saya bisa berbahaya. Mengapa saya bilang demikian berbahaya gitu ya? Karena seringkali ini dari ke-9 ini gitu ya, banyak nanti muncul narasi-narasi yang berbeda pasti. Saya menganggap bahwa mereka ini memiliki satu pengalaman yang sama, tetapi ketika mereka pulang gitu ya, nanti mereka ketika mendapat satu legalitas secara liturgi mereka disembuhkan dan sebagainya, lalu mereka bisa muncul seakan-akan mereka memberikan satu kesaksian yang memuliakan Allah. Mereka mencoba memberitahukan bagaimana mereka sembuh dan sebagainya. Saya yakin penekanan dari setiap mereka ini adalah mereka yang menekankan kepada satu hal-hal yang bersifat bukan teosentris, tapi lebih kepada unsur di mana mereka bercerita mengenai bagaimana pengalaman mereka, kejadian yang fenomenal itu sebagai core-nya nanti mereka akan bercerita. Kenapa di ayat 18 itu tadi kita sudah baca, itu menjadi satu konklusi buat kita bahwa dikatakan tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah gitu loh. Jadi ketika mereka bersaksi itu, kita tahu bahwa mereka tidak akan memuliakan Allah yang seharusnya dimuliakan. Mereka akan menceritakan bagaimana mukjizat itu terjadi dalam diri mereka. Maka mungkin gitu ya, mungkin akan terjadi banyak pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang baru yang akan mereka tanda petik ciptakan gitu ya. Misalnya saja ketika seandainya gitu ya, saya berandai-andai gitu kan, salah satu itu cerita gitu kan, bagaimana ketika itu kami berada di dalam tempat
daerah terisolir itu, kami orang-orang kusta, kami berdoa dan berdoa. Ketika itu kami berteriak kepada Tuhan dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan memberikan satu belas kasihan kepada kami. Lalu kami pulang berjalan dengan iman dan sebagainya. Mungkin cerita demikian. Maka kami menjadi tahir. Jadi fenomena itu keluar gitu kan. Mereka kedahsyatan bagaimana mukjizat itu nyata yang mendirect mereka. Lalu mereka bilang muncullah gitu kan. Nggak heran sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa dengan doa-doa tertentu kita bisa dijawab doanya, kira-kira demikian gitu ya. Ini muncul ajaran yang aneh-aneh jadinya. Jadi bayangkan 9 orang memiliki pengalaman yang sama, mereka memiliki satu cerita yang core-nya pasti satu. Mereka akan mengagungkan atau meninggikan kejadian atau pengalaman mereka. Itu menjadi prioritas mereka pertama. Nah ini yang celaka, ini yang bahaya. Kita ketemuin bahwa gereja-gereja saat ini juga banyak orang-orang anak-anak Tuhan gitu ya, yang kaum-kaum awam, jemaat-jemaat biasa gitu kan, terlena dengan kesaksian fenomenal, lalu ketika diceritakan tanda petik secara tidak langsung memberikan doktrin yang baru gitu kan. Makanya kalau doa tuh harus berteriak dengan demikian, kita harus benar-benar kita mampu mencuri perhatian Tuhan. Waduh, ini saya pernah mendapat perkataan ini dari 3-4 orang gitu ya, dulu waktu masih saya remaja gitu kan, dalam perkembangannya terus masih ada orang yang yang memiliki satu pengertian bahwa kita harus sepertinya doa kita tuh mampu mengubah kedaulatan Tuhan. Ini kalau kita belajar ini nggak mungkin gitu ya. Tapi bukan berarti saya nggak suruh Anda dan saya ini nggak berdoa ya, bukan ya, jangan ditafsirkan demikian. Maksud saya gini, ketika kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, ketika Tuhan sudah menentukan A, B, C dalam kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya, masing-masing orang maupun secara keseluruhan kalau alam semesta di bawah kuasa daripada Tuhan sendiri, maka kita tidak mungkin waktu berdoa ketika Tuhan akan melakukan A gitu kan, gara-gara kita doanya begitu ngotot, kita begitu kusuk, kita begitu itu, akhirnya Tuhan sepertinya pelin-pelan, akhirnya Tuhan mengubah rencananya misalnya gitu. Jadi Tuhan gak jadi lakukan A gitu, lalu dia lakukan B atau lakukan C gitu ya. Ini Tuhan disetir jadinya. Jadi menurut saya udah aneh gitu ya. Ini nggak benar karena Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian gitu ya. Nanti kalau mau bahas lagi mengenai ada beberapa kejadian kok seakan-akan di dalam cerita Alkitab kayaknya Tuhan tuh pelin-pelan gitu ya. Saya nggak bahas hari ini gitu, tapi saya mau bahas bahwa ketika pengalaman itu akhirnya tidak membawa seseorang, pengalaman yang fenomenal tadi yang mungkin tanda-tanda mukjizat, mengalami mukjizat gitu kan, tidak membawa mereka kepada satu kesaksian yang akhirnya memuliakan Allah, atau kesaksian mereka bisa dikatakan malah menyesatkan orang lain. Bayangkan, ini celaka gitu ya. Jadi kesaksiannya begitu fenomenal, tetapi kesaksian tersebut ternyata tidak membawa orang kepada Kristus gitu. Bahwa membawa orang kepada penyembahan-penyembahan yang sifatnya liturgi, tanda petik sebagai bagian daripada penyembahan berhala gitu. Ini jangan lupa, seringkali kita terlalu liturgi jadi terlalu berhala. Jadinya ini berhala kita nih liturgi, kadang-kadang demikian. Jadi kadang kita melihat bahwa kesaksian seseorang yang begitu hebat sekalipun, yang begitu dahsyat sekalipun, kalau tidak ada di dalam kebenaran, maka percuma. Jadi saya sangat yakin gitu ya, 9 orang ini tidak memuliakan Allah di dalam kesaksiannya. Mereka hanya menekankan kepada mungkin unsur manusianya muncul. Makanya nanti lain kali kita doa mesti begitu. Paman kita gitu kan, yang pada waktu itu bersaksi, ingat gak? Dia di dalam pada waktu itu di dalam daerah isolir, lalu dengan 10 orang yang dengan 9 orang lain mereka berdoa ngotot begitu rupa, mereka berteriak kepada Yesus, kasihlah kami, misalnya seperti itu ya. Lalu diingat oleh anaknya, sanak family-nya lain sebagainya, makanya kita berdoa juga mesti teriak gitu kan. Apakah demikian gitu kan? Jadi kalau ini diturunkan ya, kita bisa menjadi kesaksian kita ini, kalau yang demikian ya, kesaksian ini akan menyesatkan banyak orang. Ini celaka, ini menjadi lawannya Tuhan. Nah ini bahaya ya. Jadi saya berharap kita makin dewasa. Jadi kejadian yang besar, fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kalau tidak didirect oleh kebenaran, maka itu akan menjadi satu yang bisa menjadi melawan Tuhan kita. Kita pikir kita memuliakan Allah lewat kesaksian hidup kita yang fenomenal dan hebat gitu ya.
Dan ternyata karena tidak didirect oleh kebenaran, maka kesaksian itu atau pengalaman itu akan menjadi bagian daripada kita menentang Tuhan. Nah, ini celaka. Nah, saya berharap kebenaran itu selalu harus memimpin atau menuntun pengalaman yang terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Jadi harusnya kita berpikir dengan baik gitu kan pengalaman kita. Ya makanya kalau kita ingin bersaksi dalam pengalaman kita harus berpikir sampai 3 kali. Apakah waktu kita bersaksi yang pertama kita benar-benar menekankan pada satu kebenaran dulu yang kita agungkan. Imam itu, Yesus itu adalah imam yang membawa pendamai sebenarnya. Kalau dia mendengar, dia tahu pada waktu Yesus itu datang gitu ya mendekati daerah tersebut, lalu mereka sudah mendengar dia melakukan tanda-tanda dan mukjizat, harusnya dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah gitu ya. Harusnya dia datang pada waktu itu kepada Yesus kalau dia memiliki satu pengertian iman yang benar. Dia akan mengabaikan hal-hal yang bersifat legalitik tadi gitu ya, yang bersifat mendapat satu pengakuan gitu. Dia akan tinggalkan itu dulu. Kalau dia dapat iman pengertian yang benar bahwa Yesus itu anak Allah, dia tahu itu, mendengar tanda-tanda mukjizat yang dilakukan itu, dia menunjukkan bahwa dia itu anak Allah. Makanya ketika dia sembuh, dia harus datang kepada anak Allah itu sendiri yang adalah pendamai daripada diri dia di hadapan Tuhan. Kalau dia memiliki pengertian yang benar, harusnya mereka datang kepada Yesus Kristus. Tapi mereka tidak kembali kepada Yesus Kristus. Mereka datang kepada imam yang adalah manusia juga berdosa, yang hanya menjadi simbolik saja sebagai Kristus yang adalah imam sejati. Ini kepada liturgi saja, untuk hal-hal yang demikian saja, hanya untuk butuh keabsahan saja, untuk diterima, diakui lain sebagainya gitu kan. Nah ini udah salah, karena imannya ini berarti nggak benar. Jadi memiliki pengertian yang salah. Makanya tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak pernah membawa orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Tidak pernah. Ini membuktikan. Nah saya sekali lagi saya dibilang sepertinya Pak Hengki nggak pernah mengalami mukjizat gitu ya. Jadi saya ngomong kayak mukjizat kayaknya seakan-akan jadi saya nggak pernah mengalami mukjizat lalu saya dianggapnya anti mukjizat. Tidak. Kalau saya bersaksi, seringkali waktu kesaksian saya sedikit bersaksi nih jadinya ya. Tapi ini harap dituntun oleh kebenaran. Makanya saya juga tidak mau bersaksi lagi semenjak itu. Pada waktu itu saya bersaksi kepada rekan-rekan saya gitu ya. Bagaimana ketika itu saya harus mengalami sesuatu yang begitu berat gitu ya. Ketika itu anak saya lahir gitu ya. Yang kedua Gracella, lalu bisnis saya pecah kongsi gitu ya, karena saya bukan orang yang memiliki pendanaan pada waktu bisnis kami kerjasama. Saya istilahnya yang ngerjanya, jadi ada pihak pemodal investornya. Jadi saya lakukan kerjasama, setelah jalan-jalan berkembang, akhirnya karena ada satu situasi yang membuat kami harus berpisah karena ada satu perjanjian yang dilanggar gitu kan, komitmen yang sudah mulai pudar, akhirnya saya berdoa gitu kan, Tuhan saya nggak punya uang dan sebagainya. Lalu ketika itu saya dipanggil, ada yang rekan gitu ya yang mendengar bahwa saya pecah kongsi lain sebagainya, lalu suruh datang ke rumahnya, lalu saya datang, saya bercerita dengan rekan saya ini, dia bukan orang percaya Bapak Ibu ya, jadi bukan orang percaya. Jadi ketika itu saya bercerita, di ujungnya dia tanya nomor rekening saya. Wah saya pikir dia akan bantu saya lah gitu ya, kira-kira demikian, untuk prihatin dengan keadaan saya, kira-kira demikian. Nah, lalu saya pulang segala macam seperti biasa, lalu saya harus berpisah dengan anak saya gitu ya, karena pada waktu itu saya harus cari kontrakan, dan juga kebetulan pada waktu itu almarhum papa mertua saya itu juga sakit, mama mertua juga gitu ya, pada waktu itu anak lahiran gitu kan. Jadi istri saya sama mamanya, anak saya si Gelan sama mama saya sendiri di kontrakan yang baru, papa mertua saya di rumah sakit, kira-kira demikian kondisinya. Ya pada waktu itu saya kaget gitu ya, pada waktu itu akhirnya saya print daripada buku tabungan saya, lalu di situ ada nominal yang mungkin kaget Anda dan saya juga. Bagi saya itu adalah mukjizat terbesar juga pernah saya alami gitu loh. Tapi ketika saya saksikan ini, kalau orang mendengar ini bukan pada dasar pada kebenaran, percuma. Dia tanya, kamu doanya gimana? Kan ini jadi jampe-jampe nanti.
Saya nggak mau lagi semenjak itu. Makanya saya nggak mau ceritakan hal-hal yang mungkin fenomenal gitu. Ratusan juta saya ditransfer dan saya hanya dibilang katanya, "Loh, saya kaget gitu kan, ini apa maksudnya gitu ya." Singkat cerita dibilang, "Pakai dan tunjukkan kepada orang-orang di sekitar," gitu kan. Mungkin kan saya tanda petik ya dihina gitu. Dia nggak suka pada waktu itu membela saya dalam penghinaan. Lalu pakai dan tunjukin kepada mereka semua. Ntar kalau ada bisa itu kamu bayar gitu kan lain sebagainya. Bayangkan saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak tanda petik kalau kita harus ada penjaminan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali ratusan juta. Jadi pada waktu itu saya tahu bahwa Tuhan memberkati saya, memimpin saya. Dia nggak pernah tinggalin saya. Tapi ada orang akhirnya dari kesaksian saya ini nanyain gimana doanya lain sebagainya. Ini kan saya takut jadinya. Ya kesaksian saya ini dijadikan satu hal nanti doanya seperti apa dan lain sebagainya. Pergumulannya mereka nggak tahu kebenaran hal-hal ini. Makanya sejak saat itu saya nggak mau lagi bersaksi yang hal-hal yang demikian. Saya mau nunjukin saya nggak pernah anti mukjizat. Tapi ketika kita pelajari bahwa mukjizat seringkali tidak membawa kita kepada satu kesaksian yang akhirnya memuliakan Allah gitu ya, tanda petik ya, yang akhirnya meletakkan kebenaran. Lebih baik saya cerita bagaimana Tuhan Yesus itu yang mati buat hidup Anda dan saya. Anda percaya ketika kita berdoa, dia mendengar dan kita percaya dia ada di sisi kita. Kita percaya dia juga yang terbaik buat kita. Kalaupun Anda dan saya berdoa gitu kan, kita tahu kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita nggak cerita yang demikian? Kadang harus ada pembuktian bahwa engkau mengalami Kristus dalam hidupmu, maka ada sesuatu yang fenomenal terjadi dalam hidupmu. Kamu tanyanya udah yang aneh-aneh gitu kan. Wah, udah tanyanya mengenai pengalaman. Jadi core-nya itu pengalaman gitu loh. Saya nggak begitu saya belajar ini mengenai kebenaran firman Tuhan, dari sana saya udah tahu waktu pertanyaan-pertanyaan dia mengacu kepada pengalaman saya udah tahu saya bahaya. Kenapa? Karena yang ditinggikan itu pengalaman, bukan Kristus, bukan kebenaran. Harusnya kan kebenaran dong. Ada lagi yang waktu saya dengar kesaksian ini dia bilang, "Wah, lu dapat malaikat jatuh dari langit." Dia bilang seperti itu gitu kan. Itu ada dewa yang jatuh katanya gitu kan lain sebagainya. Itu udah malah aneh-aneh semua interpretasi. Dari situ saya sudah tahu bahwa kesaksian yang hebat pun kalau tidak dituntun pada kebenaran, maka celaka. Kesaksian itu bisa membawa kesesatan. Mungkin kita nggak sadar, tapi kita menjadi lawan Tuhan nantinya. Nah ini dia, saya berharap pada malam hari ini kiranya sharing ini bisa menjadi bagian daripada kita merenungkan bahwa biarlah kesaksian dalam hidup kita ini terus dipimpin oleh kebenaran. Jadi kebenaran yang ada di depan kita, kebenaran yang lebih tinggi daripada pengalaman kita, kebenaran itu sendiri yang harus lebih diagungkan, yang lebih disaksikan, yang lebih dimuliakan daripada pengalaman yang kita alami. Ingat itu. Jadi Yesusnya harusnya dimuliakan, bukan pengalaman yang dimuliakan. Jadi seringkali yang dari kejadian ke-10 orang kusta ini kita bisa melihat bahwa justru orang yang mengalami pengalaman yang luar biasa ini, pengalaman yang dimuliakan dibanding Kristusnya, yang adalah si pembuat pengalaman Anda gitu ya, yang membuat pengalaman Anda begitu luar biasa, fenomenal, tanda-tanda, mukjizat. Tadi justru mukjizat yang kau agungkan, bukan Kristus ya, yang mengadakan mukjizat, yang adalah sumber yang melakukan hal itu gitu ya. Sumbernya tidak gitu ya. Nah ini bahaya. Saya berharap pada malam hari ini kita semakin hari semakin cerdas sebagai jemaat awam, semakin ya kita memiliki satu pemikiran-pemikiran. Jangan mudah ditipu, jangan mudah dikelabui. Yang kedua juga jangan mudah kita bersaksi. Hati-hati waktu kita mau bersaksi. Jangan-jangan kesaksian saya menyesatkan orang. Jangan-jangan kesaksian saya tidak membangun iman orang dengan benar. Jangan-jangan kesaksian saya sedang menggiring iman seseorang kepada penyesatan. Nah ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang malam hari ini kita tutup sharing kita firman Tuhan di recovery, biarlah menjadi berkat. Minggu-minggu depan saya akan bahas lagi juga mengenai bagaimana pengalaman itu akhirnya harus mengkonfirmasi kebenaran itu, harus menguji daripada pengalaman tadi gitu yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi minggu depan saya akan coba bahas itu. Jadi teman-teman stay at home. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Saya akan tutup ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami.
Jangan sampai pengalaman yang kami alami begitu dahsyat bagaimana pertolongan Tuhan justru menutup kemuliaan Tuhan, justru mengagungkan eh, diri kami, mengagungkan kesaksian itu sendiri, bukan mengagungkan kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong ajar kami bijaksana di dalam bersaksi dan juga ajar kami bijaksana untuk kami bisa menelaah bahwa jangan sampai pengalaman itu lebih tinggi menutupi kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, kaum awam ini agar kami semakin hari teliti, jeli, dan menyelidiki dengan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selamat malam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.